Halo Gabuter, siapa sih yang tidak mengenal puasa Pati Geni? Puasa Pati Geni ini sudah terkenal di Pulau Jawa sejak dulu. Bahkan menurut kepercayaan masyarakat, puasa Pati Geni juga sudah terkenal di Nusantara. Menurut cerita masyarakat, Pati Geni terdiri dari dua kata, yakni pati yang artinya memadamkan dan geni yang berarti api. Dengan artian memadamkan api yang dimaksud pada tirakat Pati Geni artinya adalah menahan hawa nafsu, karena orang-orang Jawa zaman dahulu menyimbolkan kekuatan nafsu sebagai api yang membara. Puasa Pati Geni dilakukan untuk mematikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga diharapkan kita akan terbiasa dan tidak mudah terpengaruh godaan lawan jenis meski setampan atau secantik apapun mereka. Jadi jangan ada yang salah pengertian lagi dengan mengira Pati Geni adalah cara untuk doa ketika menghadapi orang marah. Cara mengerjakan puasa Pati Geni ini adalah sebaiknya dimulai pada hari weton atau tanggal lahir. Puasa Pati Geni dilaksanakan minimal selama 3 hari, namun dapat disesuaikan dengan hajat atau keinginan yang dicapai. Semakin tinggi harapan, maka Pati Geni yang dilaksanakan akan lebih lama. Namun Pati Geni yang berbentuk puasa ini sama sekali tidak mudah dilaksanakan, terutama fisik. Fisik kita harus benar-benar kuat, karena ritual puasa Pati Geni ini bisa dikatakan sangat ekstrim. Tapi setelah selesai nanti, khasiatnya bakal luar biasa bagi yang percaya lebih dalam tentang puasa Pati Geni. Berikut beberapa hal tentang ritual ala Jawa tersebut. Sama seperti puasa mutih, ngebleng, atau ngeluang, Pati Geni dilakukan dengan cara berpuasa, tapi ia berbeda dari puasa kejawen lainnya. Tak hanya harus menahan lapar dan haus, seseorang yang melakukan ritual ini harus bisa juga memadamkan api. Maksudnya adalah dengan menghilangkan segala nafsu untuk sementara. Orang Jawa sendiri memang menganalogikan nafsu sebagai api atau geni. Membunuh hawa nafsu dalam Pati Geni dilakukan dengan cara berdiam diri di dalam ruangan yang sangat gelap. Jadi untuk melakukan ini, seseorang harus menyediakan sebuah tempat yang tak memiliki cahaya dan di dalamnya berdiam diri sampai waktu yang tidak ditentukan. Dalam puasa ini juga dilarang beraktivitas selain membaca mantra. Tidur pun juga tidak boleh. Setiap puasa kejawen selalu mempunyai hitungan harinya sendiri. Untuk puasa Pati Geni minimal dilakukan 3 hari. Namun untuk hasil yang pasti serta istimewa, sarannya adalah dilakukan 40 hari. Dulu katanya orang Jawa sering melakukan ini, namun kini sudah jarang sekali yang berpati geni karena praktiknya yang begitu berat. Perlu diketahui, hitungan dari Pati Geni ini adalah berlanjut, jadi sama sekali tidak boleh putus. Seumpama ingin melakukan Pati Geni selama 3 hari, namun 2 hari sudah tidak sanggup, maka harus diulang dari awal. Termasuk pula puasa 40 hari. Seumpama di hari ke-39 orang yang melakukan sudah menyerah, maka ia harus memulainya dari awal lagi. Dalam kepercayaan Jawa, segala ritual itu ada syarat-syaratnya. Dan untuk puasa Pati Geni pun seperti itu. Ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan ritual super berat ini. Hal pertama adalah masalah urgensi.
Kalau memang dirasa masalahnya sangat berat, maka tidak boleh melakukan puasa ini. Tapi kalau tidak, maka sama sekali tidak disarankan, karena nantinya mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Hal kedua atau syarat yang kedua adalah kapan pelaksanaannya. Pati geni ternyata tak bisa dilakukan semuanya, melainkan ada waktunya sendiri. Menurut para pakarnya, pati geni hanya boleh dilaksanakan bertepatan pada hari weton atau hari lahir. Harus seperti itu, biar hasilnya mujarab. Manfaat paling terkenal dari puasa pati geni memang adalah mempermudah jodoh. Tapi ternyata tak hanya itu saja. Diketahui ritual ini juga memiliki banyak kegunaan lainnya. Misalnya ada pesugihan, kebal, serta ilmu-ilmu khusus. Kadang seseorang yang ingin dibukakan mata hatinya juga harus melakukan puasa pati geni ini. Konon katanya, bagi siapapun yang merasa sedang kesulitan, boleh juga melakukan ritual puasa pati geni ini. Akan tetapi tidak ada batasan waktu untuk yang ini, boleh melaksanakan 1 hari atau 2 hari. Namun biar makin cepat dan gampang, maka disarankan berpuasa lebih lama. Di masa sekarang ada beberapa orang yang masih memakai pati geni sebagai solusi berbagai macam problematika hidup, terutama hutang. Antara percaya atau tidak percaya dengan puasa pati geni, memang banyak orang yang melakukan ritual ini untuk mendapatkan jodoh. Konon katanya hasilnya benar-benar sangat mujarab. Akan tetapi meskipun begitu, tidak harus juga kita melakukan cara ini untuk problem yang sama. Jodoh masih bisa diupayakan tanpa harus melibatkan hal-hal semacam ini. Nah, itulah salah satu informasi mengenai puasa pati geni. Percaya atau tidak percaya Anda dengan puasa pati geni ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Akan tetapi khususnya di Pulau Jawa, puasa pati geni ini memang benar-benar ada. Jikalau Anda berniat ingin melaksanakan puasa pati geni ini, sebaiknya tidak boleh dilaksanakan secara otodidak. Saran dari saya, Anda harus melaksanakannya kepada orang yang berpengalaman. Nah, mungkin sekian dulu cerita kali ini. Kita berjumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya dengan cerita yang baru. Jikalau ada saran, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Saya Kakak beserta tim jajaran K27 mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video.